Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik, selamat bergabung dengan materi prakarya kelas 8 semester 1. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita mulai. Jadi dalam satu semester ini insya Allah kita akan membahas ada 5 bab. Bab yang pertama kerajinan bahan lunak, yang kedua teknologi informasi dan komunikasi, ketiga budidaya ternak kesayangan, keempat pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Dan yang terakhir, yang kelima, pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu kerajinan bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. A. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada prakteknya, kerajinan dibuat dengan berdasarkan 3 prinsip, yaitu yang pertama, keterampilan tangan. Keterampilan tangan yaitu kerajinan yang dibuat menggunakan keterampilan tangan. Kemudian yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Kemudian yang ketiga, keterampilan kedaerahan atau tradisional, yaitu keterampilan yang dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun dipengaruhi oleh adat istiadat. B. Jenis bahan lunak. Jenis bahan lunak terbagi atas 2, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam yaitu bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Sedangkan bahan lunak buatan yaitu sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan panduannya bukan asli dari alam. Bahan-bahan kerajinan bahan lunak. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kerajinan lunak yaitu seperti tanah liat, getah, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, plastisin, polimer clay, play-doh, kertas, karton, dan kulit. Selanjutnya C. Kerajinan menurut manfaatnya. Jadi menurut manfaatnya kerajinan terbagi atas 4. Yang pertama sebagai kelengkapan busana. Contohnya produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh kotak tisu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Seperti dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur. Kemudian yang terakhir sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara, contohnya lilin. Baiklah adik-adik, sampai sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ayo kita sama-sama menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian kerajinan bahan lunak, yaitu kerajinan
dari bahan lunak yang produk kerajinannya menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kemudian prinsip kerajinan bahan lunak ada 3, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan keterampilan kedaerahan atau tradisional. Kemudian yang keenam, jenis bahan lunak ada 2, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Kemudian bahan-bahan kerajinan bahan lunak ada tanah liat, getah, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, plastisin, polimer clay, play-doh, kertas, kartun, dan kulit. Kemudian yang terakhir, kerajinan menurut manfaatnya yaitu sebagai kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah atau bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Jadi, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dibaca, dipahami, dan dicatat pada buku catatan adik masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.